Salam sehat semua. Kali ini Gaduh Hukum akan membahas tentang 4 pendekatan yang digunakan dalam pembentukan undang-undang. Menurut Stephen Fago, pembentukan hukum tidak hanya soal bagaimana hukum mengakomodasi nilai-nilai yang sudah ada di tengah masyarakat. Bagi Fago, yang demikian itu hanya salah satu pendekatan saja. Lalu, apa sajakah pendekatan yang dapat digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam pembuatan undang-undang? Pertama adalah rasionalistik model. Model ini mengedepankan pertimbangan rasional yang berdasarkan akal sehat untuk menetapkan materi muatan apa saja yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Pada model ini, peran sentral dari pembentuk undang-undang menentukan kualitas dari undang-undang yang dihasilkan. Hal demikian tidak lepas dari ketiadaan atau sedikitnya nilai di tengah masyarakat yang dapat diaplikasikan ke dalam materi muatan undang-undang. Model rasionalitas ini menawarkan perlindungan bagi masyarakat luas dari ancaman kerugian yang bersifat umum dan atau untuk kebaikan bersama. Salah satu contoh konkret adalah ketika negara mengundangkan undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional yang memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara berkaitan dengan aspek kesehatan dan ketenagakerjaan. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan fungsionalisme. Pada pendekatan ini, masyarakat telah memiliki nilai-nilai yang dapat menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang hanya perlu mengadopsi nilai-nilai sosial tersebut ke dalam undang-undang secara formal. Fungsionalisasi nilai-nilai sosial ke dalam bentuk formal undang-undang dapat mendorong terciptanya kepastian hukum menurut ukuran hukum positif. Contoh terdekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari adalah mengenai hukum perkawinan. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, pemeluk agama Islam telah menjalankan perkawinan menurut hukum Islam. Untuk membakukan hukum tersebut ke dalam hukum nasional, pembentuk undang-undang cukup mengadopsi norma-norma agama Islam ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berikutnya adalah pembentukan hukum yang berbasis pada konflik atau pertentangan yang terjadi di tengah masyarakat. Sejatinya, hukum dapat berperan sebagai konsensus dan atau kompromi antar pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik sosial. Namun, Marxisme memiliki pandangan kritis mengenai konflik sosial dan penyelesaiannya ini. Bagi penganut Marxisme, kesenjangan antar kelas sosial lah yang menyebabkan timbulnya konflik di tengah masyarakat. Selanjutnya, hukum diasosiasikan sebagai alat untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi dari masyarakat kelas atas untuk tetap dapat menekan dan bahkan menindas kelas-kelas di bawahnya. Contohnya adalah norma larangan mencuri. Sejatinya, norma ini diperuntukkan bagi pemilik harta kekayaan untuk dapat melindungi harta kekayaannya dari ancaman yang ditimbulkan oleh orang lain. Dengan kata lain, semakin banyak harta kekayaannya, semakin tinggi pula kebutuhan suatu kelas sosial atas keberadaan norma ini. Pendekatan terakhir adalah moral entrepreneur. Pendekatan ini mengasumsikan pembentuk undang-undang sebagai moral reformer. Sebagai agen pembaruan moral masyarakat, pembentuk undang-undang menciptakan hal-hal yang baik bagi masyarakat, sekaligus mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap suatu hal tertentu. Pada umumnya, pendekatan ini menggunakan instrumen yang mempersulit masyarakat untuk melakukan perbuatan yang sebelumnya dinyatakan sah
tetapi mengandung unsur-unsur yang merugikan. Instrumen ini lazim menggunakan kebijakan fiskal negara seperti pajak. Contoh terdekat dari penggunaan pendekatan ini dalam pembentukan undang-undang adalah pengenaan pajak dan cukai terhadap komoditas rokok. Perlu diketahui, sebelum ada undang-undang yang mengatur cukai rokok, warga negara bebas untuk merokok. Namun, seiring dengan kesadaran bahwa rokok mengandung zat-zat yang beracun bagi tubuh manusia, pembentuk undang-undang menetapkan cukai rokok yang dapat menambah harga jualnya untuk mempersulit masyarakat mendapatkan rokok. Demikian itulah 4 aliran yang digunakan dalam pembentukan undang-undang. Semoga konten ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi para pemirsa. Salam.